Setelah 3 kali pintu rumah itu diketuk, barulah pemilik rumah membukakan pintunya. Seorang pria berkumis berusia 50-an, hanya mengenakan kaos polos dan sarung. Sementara si pengetuk pintu, seorang pria berusia 40-an tahun, memakai jaket. Rambutnya klimis, tapi ada sedikit bekas luka di pelipis kanannya. "Nyari siapa, Mas?" tanya pemilik rumah. Sang tamu anehnya hanya menatap wajah si pemilik rumah dengan ekspresi wajah menahan haru. Tatapannya penuh arti, seperti menahan kerinduan yang mendalam namun tak bisa diungkapkan. "Oh ini, saya mau ketemu sama Ardi," kata si tamu dengan suara yang berat. "Mas ini gurunya? Atau siapa ya?" "Hah? Guru? Waduh, gawat. Jangan-jangan aku salah," gumam tamu itu. "Gimana, Mas?" tanya pemilik rumah. Tamu itu masih berpikir keras, sampai akhirnya menjawab sekenanya. "Oh, iya, saya gurunya Mas Ardi. Mas Ardinya ada, Pak?" "Oh alah, gurunya Ardi toh. Si Ardi belum pulang, Pak. Katanya tadi memang mau ke perpus dulu sepulang sekolah." "Oh begitu," jawab si tamu dengan wajah kecewa. "Maaf kalau boleh tahu, Ardi anak saya ada masalah apa ya, Pak?" "Tidak ada masalah apa-apa kok, Pak. Ini cuma kunjungan rutin biasa." "Oh gitu. Saya kira Ardi ada masalah di sekolah sampai gurunya datang ke sini." "Kalau begitu, mari silakan masuk dulu, Pak. Nunggunya di dalam saja." Pemilik rumah mempersilahkan masuk. Akhirnya tamu itu masuk dan duduk di ruang tamu, ditemani sang pemilik rumah. Setelah 5 menit berbincang basa-basi, Ardi yang ditunggu-tunggu datang juga. "Nah, ini Ardi udah pulang," kata pemilik rumah dengan wajah lega. Lagi, tamu itu memandang Ardi dengan tatapan mendalam. Dia tak berhenti menatap anak yang masih berseragam SMA itu. Ardi kemudian mencium tangan sang ayah, kemudian pamit mau ke kamar dulu. Ardi, ini ada gurumu kok kamu gak salim? Ayo, salim dulu," pinta ayahnya alias pemilik rumah tadi. Dengan wajah ragu-ragu, Ardi salaman dengan tamu itu. Namun Ardi tetap izin ke kamar dulu menaruh tasnya. Sang ayah lantas ikut menyusul ke kamarnya. "Nanti buatkan minum untuk gurumu ya," pinta ayahnya. "Tapi Pak," kata Ardi. "Ardi gak kenal sama orang itu." Sang ayah kaget. "Hah? Yang benar kamu? Terus itu siapa? Dia ngakunya gurumu loh." "Enggak, bukan. Ardi hafal semua guru-guru Ardi. Gak ada yang kayak gitu." Ardi dan ayahnya mendadak cemas. Mereka khawatir tamu itu berniat jahat pada mereka. "Terus gimana?" tanya ayahnya dengan wajah mulai ketakutan. "Gini, Bapak ambil kayu atau besi buat jaga-jaga. Ardi mau menemui tamu itu." "Terus nanti kalau kamu diapa-apain gimana?" tanya ayahnya lagi. "Ardi bakal teriak." "Bapak siap-siap aja di lemari," pinta Ardi. "Oke, Bapak ke dapur dulu ambil kayunya." Mereka berdua sudah bersiap dengan kemungkinan terburuk. Sang ayah bergegas ke dapur, sementara Ardi mencoba tenang dan menemui tamu itu sambil membawa buku yang ia pinjam dari perpustakaan tadi. Tamu itu tersenyum. Ia masih menatap wajah Ardi tanpa berkedip. Ardi, maaf nih aku ganggu sebentar. Kamu ada waktu kan?" sapa tamu itu dengan ramah. "Sebenarnya habis ini mau baca buku yang tadi habis aku pinjam sih," jawab Ardi. "Oh, itu buku tentang apa kalau boleh tahu? Tentang mesin waktu bukan?" Ardi berpikir sejenak, kemudian menjawab singkat. "Bukan." "Oh, bukan?" Tamu itu agak kaget. Ardi mencoba menyembunyikan cover buku itu. "Bukan, ini buku sejarah," jawab Ardi lagi. Tamu itu menghela nafas.
Ia nampak pusing dan memijit sudut matanya. "Maaf, Pi, Anda siapa sebenarnya? Anda bukan guru saya," kata Ardi memberanikan diri. Nampak dari balik lemari, ayah Ardi sudah siap dengan sebilah kayu di tangannya. Ia sengaja bersembunyi dulu sambil menguping pembicaraan Ardi dan tamu aneh itu. Tamu itu tersenyum lagi, meski berat. Dulu, saat saya masih sekolah, saya juga pernah kedatangan tamu yang misterius. Kebetulan yang di rumah cuma ayah saya, yang orangnya sangat welcome dengan orang asing. Saya kemudian meminta ayah saya buat berjaga-jaga bawa kayu dan bersembunyi di belakang. Nah, pas orang itu mau pulang, ayah saya merasa dia mau culik saya. Kemudian ayah saya melempar orang itu dengan kayu. Tapi sialnya, kayu itu malah menimpa pelipis saya. Darah saya bercucuran. "Nih, bekasnya masih ada," ujar tamu itu panjang lebar sambil menunjukkan bekas lukanya. Ardi mencoba tenang meski gelagat orang ini semakin aneh. "Anda masih ingat wajah orang asing itu?" "Itu dia, saya udah lupa. Soalnya itu kan udah berpuluh tahun yang lalu. Saya aja sempat pingsan waktu kena lemparan kayu itu," jawab tamu itu. "Jadi, apa sebenarnya maksud kedatangan Anda mencari saya?" tanya Ardi tegas. "Oh iya, maaf saya jadi ngelantur. Ini, saya cuma mau memberikan kamu ini." Tamu itu merogoh saku jaketnya bagian dalam, mirip seperti orang ingin mengeluarkan senjata api. Ardi yang melihat itu mulai panik. Dari balik lemari, sang ayah sudah bersiap dengan lemparan kayunya. "Ardi, nunduk!" teriak sang ayah. Ardi kaget mendengar panggilan ayahnya. Saat menoleh ke arah sang ayah, sebilah kayu besar sudah muncul tepat di depan matanya. Tapi sialnya, kayu itu tetap mengenai pelipisnya. Tamu itu kaget bukan main. Padahal benda yang ia ingin ambil hanyalah secari kertas berisi rumus-rumus fisika aneh. Ia kaget melihat Ardi yang pingsan dan berlumuran darah dari pelipisnya. Buku perpustakaan yang ia pegang terlepas. Dan benar, judulnya adalah "Bisakah Kita Menciptakan Mesin Waktu?" Tamu itu ketakutan. Ia berlari sekuat tenaga keluar dari rumah dan menghilang secara tiba-tiba entah kemana, meskipun sudah berusaha dikejar oleh kerumunan warga sekitar.